Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Sore hari sekarang jam setengah 4. Sudah istirahat siang dan suasana setelah hujan deras. Badan seger dan saya minggu ini, sore ini akan merayakan Ekaristi bersama umat di Wuryantara. Wuryantara itu letaknya 25 km dari kota Wonogiri, not so far, jadi enaklah. Saya ngajak dua anak saya, tentu saja Jennifer Lopez dan Louis Armstrong. Tapi tidak saya perlihatkan. Mereka bilang, jangan ayah, malu belum mandi. Ya udah, biar aja duduk di bawah. Ini kita mulai keluar kota dengan ditandai Tugu Kalpataru. Di depan kita ini, putaran ini adalah Tugu Kalpataru. Ya, kelihatan kan hujan. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Setiap kita merayakan Ekaristi Misa, apa yang sesungguhnya kita rayakan adalah Paskah. Jadi hari Misa setiap minggu itu adalah Paskah kecil dalam hidup kita, ketika kita mengalami Allah yang menebus, Allah Juru Selamat, Allah yang wafat dan bangkit untuk kita. Itu setiap Ekaristi. Dalam setiap Ekaristi juga sebenarnya struktur liturginya adalah sesudah kita dipersiapkan dengan pengakuan akan dosa dan pelanggaran, persiapan untuk menyambut Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya, dengan renungan oleh Romo, kemudian mulailah kita membuka hati dan rela dan dalam sukacita mempersembahkan diri bersama persembahan Tuhan Yesus. Persembahan itu bukan berupa kambing atau lembu, tetapi persembahan itu diri Tuhan Yesus sendiri. Peristiwa salib, semacam seolah-olah dipersembahkan ke altar dari kayu, kemudian ini adalah korban bakaran dan kemudian dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang terjadi adalah kehendak Bapa pada korban ini, kehendak kepadanya kita memberi korban, dan ternyata Bapa itu menghendaki bahwa setiap yang menjadi korban itu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka wafat dan kebangkitan Yesus itu kita hayati sebagai penebusan bagi semua orang berdosa. Seperti kalau orang mengorbankan korban bakaran, kemudian nanti korban itu dibagi-bagikan untuk disajikan kepada banyak orang. Dan itulah sesungguhnya spiritualitas Ekaristi, yaitu ketika kita mengambil bagian dalam Ekaristi dengan hadir dan mengamini dan mengikuti, kita pun mengikuti Tuhan Yesus yang mempersembahkan hidupnya, rela dicuil-cuil dan dibagikan. Roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika, ya kan? Dicuil-cuil. Maka
pribadi ekaristis itu bukan pribadi yang penuh egoisme, kepentingan diri sendiri, pokoknya asik dengan diri sendiri dan dunianya sendiri, tetapi rela untuk dikorbankan di altar, dan kemudian oleh si pencipta yang menerima korban dicuil-cuil dan dibagikan. Itulah roti hosti itu pada zaman dulu bukan sudah bentuk jadi yang praktis sekarang ini, tetapi memang roti dan dicuil-cuil supaya dibagikan kepada setiap yang hadir. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Ekaristi itu adalah Paskah kecil. Yesus yang mengorbankan hidupnya, wafat dan bangkit. Seolah-olah menjadi bencana, semestinya begitu, ketika ternyata tidak mudahlah untuk berkumpul merayakan misa atau Ekaristi ketika pandemi kemarin sampai hari ini mungkin. Ya kan? Banyak kerinduan yang kemudian tidak bisa terwujud. Yaitu apa? Memang banyak kerinduan yang lain, tetapi satu hal bagi seorang beriman adalah Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus. Yesusku, aku percaya. Gitu kan? Yuk kita nyanyikan yuk. Bisa? Seberapa manut? Tidak harus seperti tadi yang nyaman. Gitu ya. Pada apal semua? Kayaknya apal, aku mau ngepek dari sini. Udah hafal ya? Oke. Yuk kita nyanyikan penuh penghayatan, kita berdiri dengan pantas menyatakan kerinduan kita pada Ekaristi. Langsung, yuk. Yesusku, aku percaya, Engkau sungguh hadir dalam sakramen Terima kasih, pujian bagi Tuhan. Silakan duduk.
Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin lagu itu nanti menjadi lagu nostalgia ketika pandemi berakhir dan kemudian kita tidak takut dan memang sangat sedikit penularan corona. Gereja mudah-mudahan semakin penuh, dan itu yang diharapkan Bapak Suci dan Bapak Uskup kita, bahwa gereja itu menjadi real dan nyata dalam perjumpaan dan dalam terutama Ekaristi. Maka ketika Ekaristi harus dibatasi, betapa orang menyatakan keberatan dan prihatin walaupun paham akan situasi pandemi yang mendera. Ning aneh, ketika gereja mulai dibuka, ya ora ditanggapi dengan baik. Di mana-mana itu pada awalnya kemarin. Ya, targetnya 200, yang datang 80. Targetnya 100, yang datang 60. Target loh, itu bukan kapasitas gereja, tetapi sudah dijarang-jarangkan, oh ini 80. Itu pun tidak penuh. Nah, Bapak Uskup mengajak kita, ayo bangkit lagi, ayo bergerak lagi, ayo kita merayakan perayaan-perayaan iman kita dengan kehadiran. Dan diantaranya adalah Ekaristi. Dan diantaranya disebut, kalau memungkinkan, acarakanlah Ekaristi yang berbentuk perjumpaan seperti ini, dan bukan sekedar online atau streaming. Begitu. Tentu saja tidak dilarang untuk streaming. Dan bagi mereka yang rapuh, yang sakit, yang jauh, yang tidak memungkinkan untuk datang, streaming menjadi pilihan yang cukup baik untuk mengikuti Ekaristi. Kurang lebih begitu. Ini bagian pertama dari khotbah saya. Panjang ya ora apa-apa to? Wis niteni to nek Romagus ki dawa. Nggih. Selesai Ekaristi di Wuryantara, sesudah itu kita makan dan pulang sudah gelap. Karena perjalanan itu cukup menyita waktu. Anda bisa membayangkan hari-hari yang dipenuhi dengan pelayanan pastoral sakramen, misa, pengakuan dosa, ibadah lain, sampai kemudian hampir tidak sempat untuk mengunjungi keluarga demi keluarga, untuk menemani rapat dan seterusnya, karena ya seperti ini. Memang idealnya Wonogiri itu 3 romo, dan memang sebelum saya itu 3 romo, dipindahkan 2, saya masuk seorang diri, sehingga dari 3 menjadi 2, dan kita tidak mengubah jadwal pelayanan pastoral yang mestinya untuk 3 romo, kita lakukan berdua dengan Romo Dani. Jadi serulah. Hanya tentu saja saya suka cita, hanya sayang sekali bahwa beberapa hal terpaksa tidak kami lakukan karena keterbatasan waktu, fisik, tenaga, jarak, dan seterusnya. Oke, kita pulang menuju Wonogiri lagi. Jam 7 nanti saya misa Zoom. Jadi dari meja altar di kamar.